不要打人！给我出来！谁说了算？问你们话呢？小心啊！还手啊！ Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas sebuah alur cerita film terbaru dan masih anget-angetnya untuk kita tonton. Film ini berjudul Bangkok Storm yang dirilis tahun 2023. Oke, tidak usah berlama-lama karena film ini sangat seru, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan sebuah pertarungan tinju bebas. Get ready to the rumble! Setelah cukup lama bertarung, pada akhirnya seseorang bernama Lin Feng berhasil memenangkannya. Kemudian ketika Lin Feng akan pergi, ternyata ia sudah ditunggu oleh beberapa anak buah bos gangster. Usut punya usut, Lin Feng sebelumnya telah diminta oleh seorang bos gangster untuk mengalah di pertandingan tersebut. Namun karena Lin Feng tidak mau, alhasil si bos gangster kehilangan jutaan dolar dan sekarang ia menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Lin Feng. Kemudian terjadilah baku hantam di antara mereka. Terlihat Lin Feng yang mampu menghajar semua anak buah bos gangster walaupun seorang diri. Setelah itu Lin Feng pergi keluar, namun ternyata di luar juga Lin Feng sudah ditunggu oleh puluhan orang yang siap mengeroyok Lin Feng. Lin Feng terus berusaha menghajar mereka. Sampai di suatu kesempatan, Lin Feng akhirnya berhasil lolos dari tempat tersebut, namun tiba-tiba ternyata yang menabraknya adalah tangan kanan si bos gangster. Keesokan harinya, kita akan diperkenalkan dengan seorang bos proyek bernama Paman Dali yang saat itu bersama para pekerja proyeknya. Ketika para pekerjanya berjalan duluan dan Paman Dali akan pipis terlebih dahulu, tiba-tiba ia dikagetkan dengan seorang pria yang tengah sekarat dan pria itu ternyata adalah Lin Feng. Singkat waktu, Paman Dali membawa Lin Feng ke rumahnya dan langsung diobati oleh seorang tabib. Beberapa jam kemudian, Lin Feng akhirnya sadar dan ia langsung disambut oleh Paman Dali dan putrinya. Diketahui kalau Lin Feng mengalami lupa ingatan, bahkan namanya sendiri ia tidak tahu. Ni怎么样啊？要是没事就赶紧走吧。 Beberapa hari kemudian, Paman Dali dan Lin Feng mampir ke tempat proyek, lalu Paman Dali menitipkan pekerjaannya kepada salah satu kepercayaan Paman Dali. 操该，又在这偷懒。 Kemudian Paman Dali pergi membawa Lin Feng sebab ia berencana mengantarkan Lin Feng ke kantor polisi, yaitu agar polisi bisa membantu Lin Feng menemukan keluarganya. Di tengah perjalanan, Paman Dali berpesan kepada Lin Feng agar ia berhati-hati dan jangan pernah mencari masalah kepada siapapun. Namun bersamaan dengan itu terlihat ada seorang wanita penjual es buah yang diganggu oleh para preman pasar. Lin Feng yang tidak mau diam saja, ia pun tanpa ragu menghajar para preman pasar tersebut. Setelah itu, Lin Feng dan Paman Dali pergi begitu saja menuju tempat tujuan mereka, yaitu kantor polisi. Sesampainya di kantor, mereka bertemu dengan wakil ketua polisi yang merupakan teman Paman Dali. Di sini, Paman Dali langsung mengatakan kepada si wakil ketua polisi kalau ia ingin menitipkan Lin Feng. Si wakil ketua menjawab kalau ia harus menunggu dulu keputusan dari atasannya. Di balik itu terlihat Lin Feng yang tiba-tiba ditantang oleh seorang penjahat yang baru saja ditangkap. Si penjahat mengatakan kalau ia akan menghajar Lin Feng jika borgol di tangannya terlepas. Mendengar hal itu, inilah yang dilakukan Lin Feng. 多大了还在外面打架？
Tak lama kemudian datang ketua polisi yang langsung menghentikan mereka. Paman Dali yang takut si ketua polisi akan marah, ia pun memutuskan untuk pergi dari sana dengan tetap membawa Lin Feng. Di tengah perjalanan, Paman Dali menyuruh Lin Feng untuk duduk dan ia akan pergi sebentar. Setelah lama menunggu, ternyata Paman Dali berniat meninggalkan Lin Feng seorang diri. Tak lama berselang, Lin Feng dihampiri oleh seorang penjual es buah yang sebelumnya diganggu oleh para preman pasar. Diketahui penjual es buah ini bernama Sonia. Sonia lantas memberikan makanan kepada Lin Feng sebagai ucapan terima kasih karena Lin Feng tadi pagi sudah mau menolongnya. Bye-bye. Adegan berpindah ke seorang bos gangster bernama Bram yang saat itu tengah menonton salah satu petarungnya bertanding. Tak lama Bram dihampiri oleh tangan kanannya yang memberitahu kalau sebidang tanah yang akan mereka beli tetap tidak dijual oleh pemiliknya. Mendengar hal itu, Bram mengatakan kalau mereka harus mendapatkan tanah tersebut bagaimanapun caranya. Diketahui Bram adalah orang yang kemarin memerintahkan semua anak buahnya untuk menghabisi Lin Feng. Kemudian ketika Bram sedang bersantai di markas, tiba-tiba ia didatangi oleh petarungnya yang tadi bertanding. Di sini si petarung mengeluh kepada Bram karena di setiap pertandingan ia harus dengan sengaja mengalah dari para lawannya dan hal itu tentu membuat harga dirinya tercoreng. Bram mengatakan persetan dengan harga dirimu karena yang terpenting adalah uang. Bram menjelaskan agar si petarung tunduk saja dengan perintahnya karena kalau tidak ia akan menghabisi si petarung sama seperti Lin Feng. Keesokan harinya terlihat Lin Feng kembali menemui Paman Dali di tempat proyek. Lin Feng bertanya kenapa Paman Dali tega meninggalkannya. Paman Dali menjawab kalau ia takut Lin Feng akan berbuat onar di sini. Kemudian Lin Feng menunjukkan skill menjadi tukang kuli agar ia bisa bekerja di tempat proyek milik Paman Dali. Melihat kekuatan yang dimiliki Lin Feng, pada akhirnya Paman Dali mau menerima Lin Feng menjadi salah satu pekerjanya, yaitu dengan syarat Lin Feng tidak boleh berbuat onar. Semenjak saat itu, Lin Feng terus bekerja menjadi kuli bangunan di tempat Paman Dali. Hingga di suatu waktu, Lin Feng kembali menemui Sonia yang sedang berjualan es buah di pasar. Di sini Lin Feng mengatakan kalau sekarang ia sudah bekerja menjadi tukang kuli bangunan. Sementara tujuan Lin Feng ke sini yaitu untuk memberikan uang kepada Sonia karena dulu Sonia pernah memberikan makanan kepadanya. Mendengar hal itu, Sonia pun tentu menolak uang tersebut. Kemudian Sonia meminta tolong kepada Lin Feng untuk menunggu dagangannya sebentar sementara ia akan mengambil sesuatu ke depan. Namun ketika Sonia berjalan tiba-tiba, ternyata Sonia malah disandra oleh orang gila yang kebetulan ada di sana. Lin Feng menyuruh Sonia untuk tenang lalu memintanya untuk menunduk dan inilah yang terjadi. Semenjak kejadian itu, Lin Feng menjadi sering berduaan bersama Sonia. Sementara untuk pekerjaannya, Lin Feng juga semakin giat walaupun hanya menjadi tukang kuli bangunan. Suatu hari ketika Lin Feng dan para pekerja proyek sedang sibuk, tiba-tiba mereka didatangi oleh para preman yang berniat mengacaukan tempat tersebut. Lin Feng yang melihat rekan-rekannya dihajar, ia pun tentu tidak terima hingga bertekad untuk menyerang balik mereka. Di tengah pertarungan, datanglah para polisi yang langsung membuat para preman itu kabur. Di sini, si wakil ketua polisi yang merupakan sahabat Paman Dali mengatakan kalau seharusnya Lin Feng tidak melawan. Sebab ia yakin jika para preman itu pasti akan datang kembali untuk membalas dendam. Kemudian si wakil ketua polisi mengatakan kalau para preman itu diutus ke sini oleh seorang bos gangster bernama Bram yang menginginkan tanah milik Paman Dali. Ternyata semalam Bram telah menemui atasannya untuk menyogok agar para polisi bisa membantu Bram. Namun untungnya si ketua polisi sangat jujur dan anti korup sehingga langsung menolak tawaran tersebut.
赌博？ Diketahui Paman Dali adalah pemilik tanah dari lahan proyek ini dan ia akan menjadikan tanahnya untuk membuat panti asuhan. Sementara Bram menginginkan tanah Paman Dali sebab tanahnya sangat strategis. Setelah itu Paman Dali terpaksa mengusir Lin Feng sebab ia takut kalau para preman itu akan kembali dan mengincar Lin Feng. Pada akhirnya Lin Feng pun harus pergi dari sana. Malam harinya memperlihatkan Bram yang sedang memarahi si ketua preman sebab tugasnya harus digagalkan oleh Lin Feng. Di sini Bram juga baru tahu kalau Lin Feng ternyata masih hidup. Kemudian Bram menampar tangan kanannya sebab yang dulu diperintah untuk menghabisi Lin Feng adalah si tangan kanan. Bersamaan dengan itu datang petarung Bram yang kembali protes sebab ia selalu diminta untuk mengalah dalam setiap pertandingan. Si petarung yang sudah sangat kesal ia pun sempat memukul Bram. Namun setelah itu Bram balik menodong si petarung. Pada akhirnya si petarung yang masih ingin hidup ia pun segera meminta maaf dan berjanji akan selalu tunduk kepada Bram. Setelah itu Bram mengajak si ketua preman untuk kembali ke tempat proyek milik Paman Dali. Sementara tangan kanannya diminta untuk mencari Lin Feng. 你们连个傻子都搞不定吗？喂！ Singkat waktu, Bram datang ke tempat proyek dan terlihat si ketua preman langsung menghajar para pekerja. Setelah para pekerja dihajar habis-habisan, Paman Dali datang dan langsung meminta kepada Bram agar mau melepaskan mereka. Paman Dali juga bersedia memberikan uang yang cukup banyak asalkan kelompok Bram berhenti mengganggu. Di sini Bram mengatakan kalau ia datang bukan untuk meminta jatah proyek seperti LSM, melainkan ia ingin Paman Dali menyerahkan surat tanahnya. Paman Dali menjelaskan kalau tanah ini sedang ia bangun sebuah panti asuhan sebab dulu ia sudah berjanji kepada mendiang sang istri untuk mewakafkan tanah tersebut. Tak lama dari itu, putri Paman Dali malah menyusul sehingga Bram bisa menjadikan putri Paman Dali sebagai sandera. Bram meminta Paman Dali untuk menyerahkan surat tanah lahan ini dan jika Paman Dali menolak maka anaknya akan ia habisi. Ketika putrinya akan dibawa pergi, Paman Dali yang sudah tidak bisa lagi menahan emosi, ia pun langsung menyerang Bram. Namun karena hal itu, Paman Dali pada akhirnya dihajar balik oleh Bram sampai sekarat. Di sisi lain, ternyata Lin Feng juga sedang dihajar oleh tangan kanan Bram dan beberapa anak buahnya. Hingga ketika Lin Feng akan dihabisi, tiba-tiba Sonia datang dan langsung berteriak sambil mengatakan kalau para polisi telah tiba. Alhasil si tangan kanan dan anak buahnya pun bergegas kabur. Kemudian Lin Feng dan Sonia pergi menemui Paman Dali karena Lin Feng yakin kalau Paman Dali sedang dalam bahaya. Sesampainya di sana, Lin Feng hanya menemukan Paman Dali yang sudah dalam keadaan sekarat. Di sini Paman Dali memohon kepada Lin Feng untuk mau menyelamatkan putrinya dari tangan Bram. Ia juga berpesan kepada Lin Feng agar nantinya Lin Feng mau merawat sang putri seperti anak Lin Feng sendiri. Setelah Paman Dali pergi ke alam lain, tiba-tiba ingatan Lin Feng kembali pulih dan langsung mengingat semuanya. Lin Feng juga tahu kalau waktu itu Bram pernah meminta Lin Feng untuk mengalah di pertandingan besar. Namun karena Lin Feng tidak mau menurutinya, alhasil ia pun dikeroyok sampai ditabrak mobil. Di sisi lain, Bram tengah memarahi tangan kanannya yang tidak berhasil menghabisi Lin Feng. Bram sadar kalau Lin Feng pasti akan mendatangi markas mereka, apalagi Paman Dali telah dikabarkan meninggal. Untuk itu, Bram meminta semua anak buahnya untuk memancing Lin Feng. Benar saja, beberapa jam setelah itu, Lin Feng tiba di markas Bram dan langsung memojokkan tangan kanannya. Di sini, Lin Feng bertanya di mana putri Paman Dali disekap. Si tangan kanan menjawab kalau anak tersebut disekap di ruangan kecil sebelah barat. Setelah itu, Lin Feng bergegas ke sana dan berhasil melumpuhkan satu penjaga. Ketika Lin Feng dan putri Paman Dali akan pergi, ternyata di luar sudah ada Bram dan semua anak buahnya. Di sini, Bram menyuruh si ketua preman agar berduel melawan Lin Feng. Di tengah perduelan, tiba-tiba datang para pekerja proyek yang berniat juga menyelamatkan putri Paman Dali.
Tak lama berselang terdengar suara sirine polisi dan saat itu juga Bram dan si ketua preman bergegas meninggalkan tempat tersebut. Setelah para polisi datang, semua orang yang ada di sana pada akhirnya dibawa ke kantor polisi termasuk para anak buah Bram. Singkat waktu sesampainya di kantor, si ketua polisi memarahi Lin Feng dan para pekerja proyek karena telah melakukan tindakan yang sangat berbahaya, yaitu menyerang kelompok gangster Bram. Si ketua polisi juga menjelaskan kalau Bram dan sisa anak buahnya sekarang telah resmi menjadi buronan. Kemudian si ketua polisi menyuruh Lin Feng ke sebuah ruangan sebab di sana telah ada seseorang yang menunggu. Ketika Lin Feng menemui orang tersebut, ternyata ia adalah si petarung. Rupanya si petarung jugalah yang sudah melapor ke polisi mengenai keberadaan markas milik Bram. Di sini si petarung meminta maaf kepada Lin Feng karena dulu ia sempat ikut terlibat dalam rencana Bram menghabisi Lin Feng waktu di awal film. Bahkan saat itu ia dan tangan kanan Bram lah yang telah menabrak Lin Feng. Bahkan ia juga yang sudah membuang Lin Feng ke sungai. Mendengar cerita itu, Lin Feng tanpa ragu memaafkan si petarung, apalagi Lin Feng tahu kalau si petarung hanya dipaksa oleh Bram. Keesokan harinya memperlihatkan Bram yang sedang bersama anak buahnya yaitu si ketua preman. Tak lama Bram dihampiri oleh tangan kanannya yang memberitahu kalau si petarung telah kabur melarikan diri. Mendengar hal itu, Bram pun langsung menyuruh si ketua preman untuk mencari si petarung dan menghabisinya. Kini kelompok Bram hanya menyisakan 3 orang sebab semua anak buahnya sudah tertangkap polisi. Singkat cerita, si ketua preman berhasil menemukan si petarung dan terjadilah baku hantam di antara mereka berdua. Setelah cukup lama baku hantam, pada akhirnya si ketua preman berhasil menghabisi si petarung. Adegan berpindah ke seorang bapak-bapak berkepala pelontos yang merupakan sang legenda Muay Thai. Saat itu si bapak akan bertanding di arena pertarungan bawah tanah. Terlihat si bapak berhasil mengajar semua lawannya dengan sangat mudah. Setelah pertandingan selesai, ternyata si bapak langsung ditemui oleh Bram dan tangan kanannya. Di sini Bram mencoba membujuk si bapak agar mau bertarung melawan Lin Feng. Awalnya si bapak tidak mau sebab sudah jelas dirinya pasti akan menang. Namun setelah Bram menjelaskan kalau Lin Feng juga adalah sang legenda petarung, pada akhirnya si bapak mau menuruti keinginan Bram. Keesokan harinya memperlihatkan Lin Feng yang sedang berlatih lalu tiba-tiba dihampiri oleh Sonia. Di sini Sonia meminta Lin Feng agar mengajarinya bela diri seperti dulu Lin Feng menyelamatkan Sonia ketika disandra oleh orang gila. Mendengar hal itu, Lin Feng pun langsung bersedia mengajari Sonia. Beberapa hari kemudian terlihat Putri Pamandali yang kecewa kepada Lin Feng karena Lin Feng dulu tidak berhasil menyelamatkan ayahnya. Putri Pamandali yang masih bocil dan polos, ia pun malah bergegas pergi dari rumah. Kemudian karena Putri Pamandali tak kunjung pulang, pada akhirnya Lin Feng dan Sonia pun mencarinya. Namun tak lama kemudian ternyata Bram dan anak buahnya sudah ada di depan Sonia dan tanpa ragu langsung menyandra Sonia. Setelah itu mereka menghampiri Lin Feng sambil menodongkan senjata ke arah Sonia. Di sini Bram mengatakan kalau karena ulah Lin Feng, ia sekarang menjadi buronan dan sebagian besar anak buahnya harus dipenjara. Kemudian Bram mengatakan kalau ia akan menantang Lin Feng bertarung melawan petarungnya. Jika Lin Feng menang, maka ia akan melepaskan Sonia, sementara jika Lin Feng kalah, maka Lin Feng dan Sonia pasti akan ia habisi. Lalu Bram menyebutkan lokasi dan waktu pertarungannya nanti. Di balik itu ternyata Putri Pamandali sebelumnya hanya pergi ke tempat ibadah dan sekarang sudah pulang lagi ke rumah. Singkat cerita, Lin Feng pergi ke gedung kosong tempat Bram bersembunyi. Sebelum masuk ke dalam, Lin Feng dihadang oleh si ketua preman lalu terjadilah baku hantam di antara mereka. Dengan cukup mudah, Lin Feng berhasil menghabisi si ketua preman. Setelah itu, Lin Feng menemui Bram dan di sini Bram menyuruh Lin Feng untuk menunggu karena sebentar lagi petarungnya akan datang.
Ternyata yang akan menjadi lawan Lin Feng adalah sang legenda Muay Thai, yaitu si Bapak Pelontos. Di tengah pertarungan terlihat Lin Feng yang mampu dipojokkan oleh si Bapak. Namun pada akhirnya Lin Feng balik memojokkan si Bapak hingga Lin Feng berhasil menghabisinya. Melihat si Bapak sudah kalah, Bram dan si tangan kanan segera membawa Sonia pergi dari tempat tersebut. Ketika mereka sudah membawa Sonia dan akan segera kabur, ternyata di sana sudah ada Lin Feng yang tengah menunggu. Dalam keadaan ditodong, Lin Feng mencoba memberi kode kepada Sonia dengan menyebutkan satu kata, yaitu orang gila, agar Sonia mengingat latihannya kemarin. Lalu inilah yang terjadi. Bersamaan dengan itu datang para pekerja proyek yang langsung membantu Lin Feng dalam menghajar Bram dan si tangan kanan. Singkat waktu, kini Bram dan si tangan kanan sudah di dalam penjara. Kemudian ketua polisi berterima kasih kepada Lin Feng sebab Lin Feng sudah membantu kepolisian dalam menangkap buronan yang tak lain adalah Bram. Beberapa tahun kemudian memperlihatkan Lin Feng yang sekarang sudah menikah dengan Sonia dan Sonia tengah mengandung anak Lin Feng. Sekarang mereka hidup bahagia dan Putri Pamandali juga sudah menganggap Lin Feng dan Sonia sebagai orang tuanya sendiri. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Prime Movie.